Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam ini kembali kita bisa bertemu, bisa hadir di masjid yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak keutamaan bagi orang yang duduk di majelis seperti ini di salah satu rumah Allah, kemudian membaca, mempelajari Al-Quran. Allah berikan sakinah, ketenangan, Allah turunkan rahmat, Allah sebut nama-nama yang hadir di hadapan para malaikat yang mulia di sisinya. Pada kesempatan malam ini kita masih melanjutkan bahasan dari surat An-Nazi'at. Dan insyaallah pada malam ini kita akan coba cermati satu persatu, bagian per bagian, kata per kata pada ayat ke-15 dan seterusnya. Di ayat ke-15, kemudian ke-16 dan seterusnya dari surat An-Nazi'at. Ayat pertama sampai dengan ayat ke-14 sudah dicukupkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ayat ke-15 sudah diawali pembahasannya, tapi belum masuk ke pembahasan dari masing-masing kata atau bagian. Nah, kita lihat sama-sama di ayat ke-15. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka hadithu Musa. Hal ataka hadithu Musa. Kalau terjemah harfiahnya, hal apakah ataka telah datang kepadamu hadithu, berita, kabar tentang Musa, Nabi Musa alaihissalam. Kita langsung bahas satu persatu. Di sini Allah SWT menggunakan kata hal. Pertanyaan ini dalam bahasa Arab, kalau yang disampaikan oleh penulis kitab At-Tahrir wa Tanwir, yaitu Thahir Ibn Ashur, beliau mengatakan adalah istifham suri. Bentuknya pertanyaan, tapi sebetulnya bukan mau nanya. Kalimat pertanyaan itu ada banyak bentuk, atau kata pertanyaan itu banyak bentuknya. Kadang-kadang bentuknya pertanyaan, tapi maksudnya bukan mau nanya. Seperti kalau begini, kita ketemu orang, ada orang mau cerita, dia cerita tentang kejadian yang baru disaksikan. Nah, ketika cerita itu, kemudian dia mengawali dengan pertanyaan, sudah tahu belum? Kata sudah tahu belum itu bukan bermaksud untuk bertanya dan minta jawaban dari kita sudah tahu atau belum. Cuma hanya ingin menarik perhatian. Makanya kemudian ini disebutkan oleh beberapa ahli bahasa Arab, ini adalah bentuk uslub tashwiq, uslub cara untuk membuat orang penasaran. Jadi nanya, tapi nanyanya bukan mau minta jawaban, supaya orang perhatian. Jadi kadang-kadang kita temukan dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan bahasa daerah yang lain juga sudah biasa. Kita menemukan ada orang berbicara, bentuknya pertanyaan, tapi maksudnya bukan mau nanya, tapi hanya untuk menarik perhatian. Jadi sebelum cerita, dia bertanya dulu, sudah tahu belum? Ya, bisa ngerti orang. Ya. Nanya, padahal tanyanya bukan maksudnya minta jawaban sudah atau belum. Mau dijawab sudah tetap akan dijelaskan, dijawab belum juga akan dijelaskan. Jadi memang tidak menunggu jawaban. Makanya pada lanjutan ayatnya kita tidak menemukan jawabannya, karena memang yang diminta bukan jawaban untuk pertanyaan ini. Jadi di sini adalah bentuk untuk menarik perhatian. Dalam bahasa dinamakan tashwiq. Ya, syawwaqa yusyawwiqu tashwiq. Tashwiq itu artinya membuat orang untuk tambah penasaran. Nah, sudahkah? Ya, apakah sudah? Ini artinya sama seperti tadi. Sudah tahu belum? Ataka datang kepadamu. Bahasa yang digunakan di sini menggunakan kata datang.
Sebetulnya maknanya sama dengan kalau kita mengatakan sudah dengar belum, sudah tahu belum. Nah, tetapi menggunakan kata datang seakan-akan bahwa Nabi Musa itu hadir. Jadi kisah ribuan tahun yang lalu, tapi diceritakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Begitu kuatnya cerita itu sampai-sampai orang merasakan seakan-akan datang. Maka kata yang digunakan adalah kata kerja ataka. Ata itu artinya datang. Padahal maksudnya adalah pertanyaan, sudah tahu belum? Sudah dengar belum? Sudah ngerti belum? Nah, biasanya kalau cerita kan kita mengatakan sudah tahu atau belum. Makanya dalam beberapa tafsir disebutkan menggunakan kata alimah, tahu. Pada terjemahan juga beberapa terjemahan menggunakan kata itu untuk sebagai penjelasannya. Jadi sudah sampaikah kepadamu, maksudnya sudah tahu belum? Dan kenapa digunakan istilah sampai? Supaya digambarkan seakan-akan Nabi Musa alaihissalam itu hadir, datang. Nah, ini kuatnya kisah. Sekaligus juga ini untuk menunjukkan bahwa kalau orang berkisah itu kadang-kadang saking kuatnya merasakan seakan-akan suasananya itu hadir di tengah-tengah kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang usianya di atas 40, beberapa puluh tahun yang lalu di era tahun 80-an akhir itu mendengar ada cerita di radio. Mak lampir ya, Brahma Kumbara dan yang lainnya. Ketika itu diceritakan, kita yang mendengar itu seakan-akan hadir di depan kita. Ketika digambarkan seorang sosok laki-laki yang gagah, kita membayangkan gagah, terus ganteng, kita membayangkan seakan-akan orangnya segagah yang kita bayangkan. Makanya ketika muncul filmnya, orang nggak tertarik. Karena apa? Yang dibayangkan lebih dari itu. Ternyata di film nggak segagah yang dibayangkan, kurang gagah gitu. Karena apa? Karena itu kekuatan bahasa yang muncul dalam alam imajinasi seseorang. Makanya kisah itu kadang-kadang diceritakan dan cukup dengan lisan, tidak perlu divisualkan atau digambarkan. Nanti digambarkan malah justru kadang-kadang nggak kuat pesannya. Makanya orang cukup mendengarkan dan akhirnya mendapatkan gambaran. Kemudian haditsu Musa. Hadits itu dalam bahasa hadis itu maknanya sama dengan khobar. Maka kalau yang pernah belajar ilmu hadis, pernah belajar mustalah hadis, kalau belajar tentang definisi hadis secara bahasa, hadis itu maknanya sama dengan kata khobar, artinya berita. Jadi kalau kita menyebut hadis, khobar itu maknanya sama secara bahasa. Nah di sini yang dimaksud itu. Maka yang dimaksud adalah haditsu Musa, artinya khobar, kabar, berita, kisah tentang Nabi Musa. Dan Musa yang dimaksud cuma satu, yaitu Nabi Musa alaihissalam, salah seorang dari Nabi Rasul yang termasuk ulul azmi. Kita mengenal ada ulul azmi yang 5, salah satu di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika ditanyakan seperti itu, tidak langsung menunggu jawaban, tapi langsung disampaikan lanjutannya, kisahnya. Jadi disampaikan bahwa hal di situ bukan bertanya untuk minta jawaban, tapi minta perhatian supaya orang tambah penasaran. Nah, kemudian kita lihat di ayat ke-16-nya. Allah berfirman, "Id nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa." Id, ketika. Nah, ternyata kisah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW tentang Nabi Musa yang begitu banyak kisahnya, yang disampaikan adalah ada satu bagian yang berhubungan dengan dialog antara Nabi Musa alaihissalam kemudian berdakwah berhadapan dengan Fir'aun. Kenapa kok nggak yang diceritakan yang lain? Karena tema ayat ini berkaitan dengan penolakan orang-orang musyrikin terhadap Nabi Muhammad SAW. Beliau berdakwah ditolak. Sama dengan Nabi Musa alaihissalam berdakwah
ditolak. Siapa yang menolak? Kalau di zaman Nabi Musa yang menolak Fir'aun. Di zaman Nabi Muhammad SAW yang menolak ada juga Fir'aunnya, yaitu Abu Jahal. Juga ada tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Nah, ketika itu Nabi SAW berhadapan dengan penolakan yang sangat kuat. Dan seperti yang disampaikan oleh Imam Qurtubi dan beberapa ulama tafsir, ayat ini adalah sebagai hiburan yang Allah sampaikan kepada nabinya, kepada rasulnya. Kalau dakwah ditolak, sama juga dengan Nabi Musa alaihissalam pernah berdakwah dan ditolak, bahkan lebih parah karena yang menolaknya kelasnya Fir'aun. Nah, ketika nadahu rabbuhu, ketika Rabbnya memanggilnya, dimulai dari menerima wahyu kemudian nanti diperintahkan untuk berdakwah. Ketika Rabbnya Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihissalam, memanggil di mana tempatnya? Bil wadil muqaddasi Tuwa. Bil wadi, di sebuah lembah. Lembah wadi dalam bahasa Arab itu adalah tempat antara dua gunung. Kalau ada dua gunung yang berada di sebelah kanan dan kiri, kemudian tempat yang agak lebih rendah itu yang dinamakan dengan wadi. Maka kalau kita menyebut ada jalan di antara dua gunung, itu yang dinamakan dengan wadi. Itu yang dinamakan dengan wadi dalam bahasa Arab. Jadi berarti ada gunung sebelah kanannya, gunung sebelah kiri, kemudian berada di antara keduanya, itu yang dinamakan dengan wadi. Kemudian wadi ini disifati al-muqaddas. Al-muqaddas artinya yang disucikan. Dan kalau sebuah tempat itu disucikan, maka maksudnya bukan fisiknya. Bukan fisiknya, tetapi lebih kepada maknanya, kepada hal yang tidak nampak terlihat. Bisa jadi tempatnya tidak sebersih tempat lain, tapi ini tempat suci. Ada tempat yang lain lebih bersih. Jadi disucikan itu bukan pada bukan ada fisiknya, artinya tempatnya bersih kemudian mengkilat, bukan. Karena ini posisinya di lembah dan di situ nggak ada keramik, nggak ada tempat yang kalau kita bandingkan dengan tempat-tempat di zaman kita sekarang, ada yang tempatnya jauh lebih bersih dari tempat itu. Sama seperti kalau kita menyebut ada tanah suci, Mekah, Madinah. Tanah suci Mekah dan Madinah, dia disucikannya bukan karena gunung-gunungnya, nggak menarik gunung-gunungnya, bukan karena juga tanamannya yang tandus. Tanaman kalaupun ada sedikit sekali, bukan karena airnya, nggak ada air di sana, kecuali air Zam-Zam yang muncul belakangan. Tapi Allah mensucikannya karena memang Allah sudah menetapkan ini sebagai sebuah tempat yang disucikan. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang namanya tempat yang disucikan itu hanya bisa ditetapkan berdasarkan nas Quran atau hadis, bukan berdasarkan pendapat. Kita bisa mengatakan tempat ini suci dasarnya Quran atau hadis. Kita mengatakan Mekah itu kota suci, dasarnya mana? Kita sodorkan ayat Quran atau hadis. Kita mengatakan Madinah itu kota suci, dasarnya apa? Quran atau hadis. Nah, semuanya begitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan benda ini suci, apalagi kalau menggunakan suci, maksudnya suci dalam tinjauan syariat, kecuali kalau ada dalil. Sekarang kalau misalnya kita mengatakan air ini suci, kalau saya menyebut air ini suci, dasarnya apa? Kalau itu dikatakan sebagai air yang suci, kalau ada dasarnya Qur'annya, hadisnya, maka kita bisa mengatakan. Tapi kalau tidak ada, ya sama dengan air yang lain. Artinya sama dengan air yang berada di tempat-tempat yang lain, sehingga ini tidak menjadi air yang istimewa. Nah, tempat ini menjadi suci karena disucikan. Sama juga dengan yang namanya berkah. Tempat yang diberkahi itu juga dasarnya harus menggunakan Quran atau hadis. Kita mengatakan ini diberkahi, dasarnya apa? Pakai Quran atau pakai hadis. Kita mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu diberkahi, dasarnya apa? Surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu.
kami berkahi tanah di sekeliling Masjidil Aqsa. Ini bumi yang diberkahi. Dari mana kita bisa mengatakan diberkahi? Surat Al-Isra ayat 1. Nah itu kita mengatakan tempat ini diberkahi, tempat ini disucikan dasarnya karena ada ayat Quran, ada hadis yang menetapkan itu. Nah, kemudian lembah yang disucikan ini namanya adalah lembah yang namanya Tua. Ya, lembahnya dinamakan lembah Tua, pakai menggunakan huruf ta, kemudian huruf wawu dan alif. Ya. Lembah Tua. Nah, kalau kita lihat yang ada di ayat ini sama dengan yang ada di ayat ke-12 surat Thaha. Allah menjelaskan, tapi penjelasannya agak lebih lengkap dan melengkapi pembahasannya ada di sini. Di ayat ke-12 surat Thaha, Allah SWT berfirman, ketika Nabi Musa sudah sampai di lembah tersebut, Allah nyatakan fakhla na'laika, maka lepaskanlah kedua alas kakimu. Na'al itu bisa untuk sepatu, bisa untuk sendal dan semacamnya. Maka lepaskanlah kedua alas kakimu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau ini berada di lembah yang disucikan. Berada di lembah yang disucikan. Jadi diminta untuk melepas apa? Melepas bisa sepatunya, melepas sandalnya. Karena berada di tempat yang disucikan. Sekali lagi, suci itu kalau dalam bahasan fikih namanya suci dari hukumnya, bukan zatnya. Bisa jadi tempat itu kalau dilihat masih ada sedikit debunya. Sama seperti kalau kita masuk ke masjid, kita semua ini nggak ada yang pakai sepatu, nggak ada yang pakai sandal, kita lepas semua. Bisa jadi mungkin di tempat yang lain ada yang lebih bersih. Tapi apakah itu diperlakukan sama? Tidak. Makanya akan sangat keberatan sekali seorang muslim, seorang muslimah kalau melihat ada orang masuk ke masjid, masuk ke dalam masjid tidak melepas sendal atau sepatunya. Itu akan keberatan. Sama seperti yang Allah kenalkan di sini. Nabi Musa alaihissalam ketika berada di lembah yang namanya Wadil Muqaddas, lembah yang disucikan, Allah perintahkan fakhla na'laika, lepaskan kedua alas kakimu, lepaskan sepatumu atau lepaskan sandalmu, lepaskan keduanya. Innaka, karena sesungguhnya engkau ini bil wadil muqaddas, berada di lembah yang disucikan. Nah, karena sucian itulah dia diminta untuk dilepas sandal. Tapi di tempat lain silahkan pakai. Nah, kemudian di sini sebutkan Tua. Ini adalah nama tempat sehingga tidak ada atau tidak dijelaskan lebih lanjut karena memang itu nama, dan kalau yang namanya nama dalam bahasa Arab dinamakan ismul alam. Kalau dalam bahasa Inggris namanya proper name. Itu nama itu tidak bisa diterjemahkan. Ya namanya ya begitu. Sama seperti kalau kita mengenal ada nama orang, nama kota, nama negara, itu tidak diterjemahkan. Kalau kita mengatakan dari mana? Dari Yogyakarta. Bahasa Arabnya Yogyakarta, ya Yogyakarta. Bahasa Inggrisnya Yogyakarta, Yogyakarta. Tidak diterjemahkan, meskipun bisa saja ditelusuri kata Yogya dan Karta itu bermakna. Nah, itu ada maknanya. Tapi pada saat kita mengenal bahwa itu nama sebuah kota, tidak kita terjemahkan. Demikian pula nama-nama yang lain. Ya kan kita tidak pernah mendengar ada orang misalnya ditanya dari mana? Boyolali, ya, terus diterjemahkan apa? Bajul Kesupen, ya enggak, tetap dari Boyolali. Bahasa Arabnya Boyolali ya Boyolali, bahasa Inggrisnya Boyolali, bahasa Jawanya ya tetap Boyolali. Tidak diterjemahkan karena itu nama tempat, nama orang, nama tempat, nama negara, ya tidak diterjemahkan. Itu dalam bahasa Arab namanya ismul alam, dalam bahasa Inggris proper name. Itu nama yang melekat pada orang, benda, kota, negara atau apapun, ini tidak diterjemahkan. Maka ketika kita menyebutkan Allah misalnya, itu ismul alam, nama, dan tidak diterjemahkan. Terjemahannya Allah apa? Ya nggak ada. Karena itu nama, sama seperti ketika tadi kita menyebut nama orang. Ya, artinya seperti kalau kita menyebut nama orang Agus,
Ya, bahasa Arabnya Agus, ya Agus. Bahasa Inggrisnya ya tetap Agus juga. Nah, ini terkait dengan nama. Selanjutnya di ayat ke-17 Allah SWT setelah bertemu kemudian memberikan firman-Nya, wahyunya, risalahnya kepada Nabi Musa alaihissalam, dan itu menjadi modal, menjadi bekal untuk bertemu dan berhadapan dengan Fir'aun. Lalu di ayat ke-17 Allah berfirman, "Idhab", pergilah, ila fir'auna, ke Fir'aun. Artinya pergilah kamu menemui Fir'aun, innahu tagha. Innahu, sesungguhnya Fir'aun itu tagha, telah melampaui batas. Ya, tagha itu kata kerjanya. Sementara orangnya biasa dinamakan dengan taghut. Itu penamaan untuk orangnya. Tapi kalau kata kerja yang digunakan, perilakunya dinamakan dengan tagha. Tagha itu secara bahasa artinya melampaui batas. Bentuk melampaui batas itu macam-macam. Bentuk melampaui batas itu biasanya melampaui batas yang sudah kelewat batas jauh. Kalau melampaui batasnya karena tidak sengaja dan itu dalam jumlah yang sedikit, biasanya jarang digunakan istilah itu. Tetapi yang sudah sangat jelas, apalagi jauh, maka sudah bisa digunakan istilah tagha. Jadi misalnya begini, kalau ada orang mengerjakan sholat, tapi posisinya agak miring sedikit dan kurang pas kemiringannya, ya itu tidak dikatakan sebagai orang yang melampaui batas, hanya karena cuma begini sedikit aja. Tapi kalau sudah sangat jauh, apalagi dilakukan dengan sengaja, nah ini bisa masuk dalam kategori itu. Ini makna secara bahasanya. Nah, Fir'aun disifati dengan sifat bahwa dia sudah melampaui batas karena beberapa hal. Dan itu bisa kita lihat dalam sejarah apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Di antaranya misalnya memperbudak penduduk negerinya dari kalangan Bani Israel. Lalu membuat kebijakan setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel dibunuh karena takut kekuasaannya akan digulingkan. Dan menurut tafsir mimpinya bahwa kekuasaannya akan digulingkan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel. Maka cara menghentikannya gimana? Semua bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh. Bentuk yang lainnya apa? Bentuk lainnya adalah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bahkan sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini luar biasa. Penyimpangannya, sikap melampaui batasnya sudah melewati batas yang sudah berada pada puncak. Orang mengaku dirinya seperti Tuhan saja itu sudah kelewat batas. Kalau sampai mengatakan dirinya sebagai Tuhan, dari semua Tuhan yang ada dia yang paling tinggi, itu sudah kelewatan. Dan sampai pada tingkat mengatakan malakum min ilahin ghairi. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain saya. Ini lebih parah lagi. Kalau sebelumnya ana rabbukumul a'la, itu masih mengakui ada Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi saya yang paling tinggi, saya yang paling besar, saya yang paling hebat. Yang lain kecil. Itu sudah melampaui batas. Tetapi yang lebih parah lagi ketika mengatakan malakum min ilahin ghairi. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain saya. Jadi Tuhan apapun nggak ada. Yang ada cuma saya. Nah, ini bentuknya dan masih banyak bentuk-bentuk yang lain. Kemudian ketika disebutkan innahu tagha, ini adalah salah satu contoh bagaimana kisah dalam Al-Quran itu, seperti kata Thohir bin Ashur dalam Tahrir wa Tanwir, kisah-kisah dalam Al-Quran itu umumnya cirinya ada 3. Yang pertama, kita bisa mendapatkan ilmu. Yang kedua, kita mendapatkan ibrah. Dan yang ketiga, kita mendapatkan uswah. Mendapatkan ilmu, kita mendapatkan pengetahuan. Ada Musa, ada Fir'aun, ada lembah, ada tempat, ada nama, ada kejadian. Itu diceritakan, kita mendapatkan pengetahuan. Sekaligus juga ditunjukkan ini siapa, bagaimana, kapan. Nah, itu diceritakan. Itu ilmunya. Tapi yang kedua ada
Yang kedua ibrah. Ibrah itu apa? Ibrah itu kalau secara bahasa dari kata abaro yang artinya melintas. Maksudnya peristiwa ini terjadi ribuan tahun yang lalu dan itu menjadi pelajaran untuk zaman kita sekarang dan zaman-zaman sesudah kita. Peristiwanya melintas ribuan tahun. Pelajaran yang bisa kita ambil itu melintasi waktu yang sangat panjang. Peristiwanya sangat jauh. Peristiwanya sudah ribuan tahun yang lalu. Kejadiannya sudah nggak ada, sudah. Artinya sekarang itu udah nggak ada. Itu sudah dulu. Tapi apa? Itu menjadi pelajaran karena apa? Bisa jadi terulang di zaman kita sekarang. Dan semua kisah dalam Al-Quran itu modelnya begitu. Selalu ada ilmu dan selalu ada ibrah, ada pelajaran. Dan yang ketiga ada uswah, ada keteladanan. Ada teladan yang kita bisa ambil. Ada contoh yang bisa kita teladani, kita bisa tiru. Sekaligus juga ditunjukkan sebaliknya. Ada contoh yang harus kita jauhi. Nah, di sini disebutkan innahu tagha. Fir'aun itu adalah contoh figur yang melampaui batas dan itu berarti apa? Harus dijauhi. Maka tidak dibiarkan ceritanya diceritakan apa adanya tanpa ditunjukkan ini loh yang benar, ini yang salah. Maka ya kalau seandainya orang cerita misalnya, kalau terpaksanya cerita menyebut si kancil mencuri timun, ceritakan perbuatan mencuri itu perbuatan yang tercela. Jangan sampai dibiarkan perbuatan mencuri itu dianggap biasa. Akhirnya apa? Setelah dewasa menganggap pencurian itu satu hal yang biasa. Kalau nyuri dikit-dikit ya nggak kan cuma nyuri timun ya. Ya dulu nyuri timun, sekarang nyuri triliun kan susah. Dulu mencuri timun punya petani, sekarang merugikan petani. Nah, ini kan perilaku yang harus dijelaskan sejak awal, tertanam dalam diri orang yang mendengar kisah itu bahwa perbuatan mencuri itu kejahatan. Supaya orang tahu bahwa ini adalah bentuk perbuatan yang harus dijauhi. Nah, itu cirinya kisah dalam Al-Quran. Yang lain ada yang mengisahkan bahwa kisah dalam Al-Quran itu sifatnya 3. Ahsanul qasas, kisah yang terbaik. Yang kedua, anfa'ul qasas, kisah yang paling bermanfaat. Dan yang ketiga, kisah dalam Al-Quran itu kisah yang paling kuat pesannya, sehingga kalau kita menangkap pelajaran-pelajaran yang kita ambil, kita akan mendapatkan pesan-pesan itu begitu kuat terhunjam dalam diri, dan ketika dikisahkan, diceritakan, kita akan menangkap pesan itu. Harus kita ambil posisinya, kita berada pada kubunya Nabi Musa atau kubunya Fir'aun. Itu bentuk kekuatan pesannya. Nah, selanjutnya setelah disebutkan idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu menemui Fir'aun. Dan pergi ketemu Fir'aun itu tujuannya apa? Untuk berdakwah. Di ayat berikutnya Allah sebutkan, fakul, maka katakan, hal laka ila antazakka. Fakul, katakanlah kepada Fir'aun, hal laka, maukah kamu, adakah keinginan darimu, ila antazakka, untuk membersihkan diri. Artinya membersihkan dari apa? Dari penyimpangan, dari kesesatan, dari perbuatan melampaui batas tadi. Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun, Allah perintahkan untuk tetap menjaga adab-adab. Padahal yang dihadapi, kalau bahasanya ini penjahat kelas kakap, tapi tetap menggunakan etika, menggunakan adab. Kalau di ayat yang lain kan jelas disebutkan faqula lahu qaulal layyina, katakanlah oleh kalian berdua, Musa dan Harun, pada saat berdakwah kepada Fir'aun dengan qaulan, perkataan yang layyinan, yang lemah lembut, tetap santun,
Bayangkan ini dakwah kepada Fir'aun saja tetap dengan santun, apalagi mendakwahi orang yang tidak sejahat Fir'aun. Makanya pernah suatu ketika ada orang yang mengingatkan atau menasehati salah seorang, ya ini kejadiannya di zaman tabi'in, dan dia menegurnya dengan bahasa yang keras, lalu diingatkan dengan pelan-pelan, pelan-pelan. Anda ini tidak sebaik Musa dan saya juga bukan Fir'aun. Nah, Musa saja ketika berhadapan dengan Fir'aun diperintahkan untuk tetap santun, tetap ramah, tetap sopan ketika mengingatkan Fir'aun. Sementara saya ini bukan orang yang jahatnya sejahat Fir'aun. Apa nggak bisa nasihat itu disampaikan dengan cara yang lebih baik? Karena saya ini bukan Fir'aun. Fir'aun saja diingatkan, dinasihatinya dengan tetap bahasa yang santun. Nah, tentu ini menjadi pelajaran bagi kita, dan itu terdapat di surat Thaha ayat 44. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan ayatnya sama dengan yang ada di sini, di bagian akhir di ayat 19 juga sama. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdiyaka ila rabbika, dan aku tunjukkan kepadamu ila rabbika, jalan untuk sampai menuju Allah Subhanahu. Fatakhsha, yang membuat kamu menjadi takut kepada Allah Subhanahu. Karena kalau orang sudah takut kepada Allah, tidak akan berani melakukan perbuatan yang tagha tadi, perbuatan melampaui batas. Kalau takutnya cuma sama aturan, aturan bisa dibuat dan bisa disiasati. Kalau cuma takutnya pada orang, nanti bisa melakukannya pada saat tidak dilihat oleh orang. Tapi kalau takutnya pada Allah SWT, itu mau diawasi, kemudian dipantau dan tidak dipantau tetap sama, karena takutnya kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebab balasan dari perbuatan itu semua itu bisa Allah segerakan di dunia dan bisa juga nanti ditunda di akhirat. Nah, kemudian setelah dinasihatkan disampaikan dengan baik-baik, lalu Nabi Musa meyakinkan apa yang beliau sampaikan dengan fa'arahul ayatal kubra. Maka Nabi Musa tunjukkan kepada Fir'aun dengan al-ayatal kubra. Al-ayah itu bisa maknanya ayat, bisa maknanya bukti, bisa juga maknanya mukjizat. Yang dimaksud di sini, dan ini yang banyak digunakan oleh para ulama tafsir, adalah mukjizat. Mukjizat yang terbesar. Jadi ditunjukkan ke hadapan Fir'aun. Tujuannya supaya dia tahu bahwa ini betul-betul utusan Allah SWT yang datang mengingatkan. Karena peringatan dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa lewat utusan, lalu disampaikan supaya orang kembali ke jalan Allah, atau yang kedua kalau sudah nggak mempan, lalu bisa juga peringatannya dalam bentuk apa? Bentuk peristiwa-peristiwa alam. Dikasih banjir, gempa bumi, tanah longsor, likuifaksi, tsunami, dan macam-macam, itu juga bentuk teguran. Cuma yang seperti ini kondisinya berarti sudah tidak bisa dihindari. Sementara kalau yang pertama tadi masih bisa orang hindari, tapi kalau yang kedua orang bisa nggak lepas dari itu. Artinya bisa langsung kemudian yang ada di depannya tinggal kematian. Nah, kita tidak ingin peringatan dari Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk yang kedua. Kita ingin peringatan dari Allah SWT yang membuat kita kembali kepada Allah cukup yang pertama saja. Cukup dengan diingatkan, dinasehati, ada ustaz, ada ustazah, ada mubalik, dai yang mengingatkan, lalu kita menjadi kembali kepada Allah SWT. Tidak perlu dikasih banjir